Kasih Yesus di hidupku besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku, cintanya kepadaku. Yare. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jagai ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid agar kita bisa mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Joelkids semuanya yang ada di rumah, yang setia menantikan Joelkids online. Sudah siap semuanya? Yang sudah katakan amin. Nah, oke. Hari ini Kak David akan mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentang apa yuk? Kemarin sudah belajar tentang apa? Ya, tentang Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Hari ini Kak David mau belajar tentang Pentakosta. Nah, adik-adik siap semuanya ya. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak David ajak semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hargai Tuhan, kita hormati Tuhan. Di tempat adik-adik berada, semuanya pejamkan mata boleh. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong setiap kami, adik-adik yang di rumah juga Tuhan. Kau yang menuntun, Kau yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Nah, Kak David pelajari dari Pentakosta ini ada penta dan kosta. Penta itu artinya 5, kosta itu artinya 50. Jadi Pentakosta itu artinya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Nah, jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ke-50, yaitu terjadi apa ayo? Adik-adik tahu nggak? Yuk kita mau baca firman Tuhan aja. Terambil dalam kitab perjanjian baru. Maaf. Kisah Para Rasul. Yuk semuanya buka yuk. Boleh buka gadgetnya. Boleh buka Alkitabnya seperti Kak David nih. Kisah Para Rasul. Kita buka yuk. Yang pertama. Pasal yang pertama. Di situ judulnya apa? Roh Kudus dijanjikan. Langsung ayat yang ke-8. Yuk, udah ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kak David tunggu. Sudah? Yuk kita mau baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksinya Tuhan Yesus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa adik-adik ya, firman Tuhan hari ini powerful sekali. Kak David mau ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa adik-adik ya. Kalau kita terima kuasa, kalau kita terima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita, ke hidup kita akan menjadi saksi Kristus. Saksinya Tuhan Yesus. Untuk memberitakan apa? Kabar baik, keselamatan. Mendoakan yang sakit. Ya toh? Menghibur teman-teman kita yang lagi susah. Memberi damai sejahtera sukacita kepada teman-teman kita. Nah, kita mau baca lagi ya. Tentang gimana sih waktu itu ceritanya tentang Pentakosta ini ada kejadian apa ya? Kak David pelajari. Kalau di perjanjian lama, Pentakosta ini menceritakan tentang tradisi Yahudi waktu itu 10 hukum Taurat itu turun kepada bangsa Israel ketika keluar dari penjajahan Mesir. Musa yang menerima 10
hukum Taurat itu dan diberikan kepada bangsa Israel waktu itu. Dan tidak adanya itu, Pentakosta itu juga memperingati panen gandum adik-adik. Panen hasil pertama gandum yang luar biasa. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita karena mereka panennya berhasil. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan panen gandum adik-adik. Lalu kaitannya dengan perjanjian baru apa ya? Yuk kita mau baca yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Perikopnya judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, luar biasa adik-adik ya. Di perjanjian lama, Pentakosta itu berarti 10 hukum Taurat itu diterima bangsa Israel. Di perjanjian baru, nah, turunlah Roh Kudus. Lebih keren ya adik-adik ya. Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada para murid-murid yang menantikan di satu tempat dan mereka menerima Roh Kudus. Ada lidah-lidah api di atas mereka. Keren ya adik-adik ya. Ada lidah api tapi mereka nggak terbakar adik-adik. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa lain yang mereka perkatakan sesuai dengan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau di perjanjian lama, Pentakosta ada panen gandum, panen raya, keberhasilan. Dan Tuhan mau mengatakan gini, di Pentakosta perjanjian baru ada panen jiwa-jiwa adik-adik. Di Kisah Para Rasul itu dicatat bahwa setelah kejadian itu ada 3.000 orang memberikan dirinya dibaptis adik-adik. Mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka memberikan diri mereka dibaptis untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hidup mereka dipakai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi adik-adik. Untuk jadi berkat memberitakan Injil keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus hidup. Ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, tapi masalahnya adik-adik, bagaimana ya cara kita ini untuk menerima Roh Kudus? Atau cara kita ini untuk mendengar Roh Kudus dalam hati kita? Nah, hari ini kakak mau jelaskan kepada kalian, gimana sih caranya Kak David biar hidupku ini dipenuhi Roh Kudus, biar aku ini senantiasa bisa berkomunikasi atau bisa mendengar Roh Kudus dalam hidupku. Yang pertama, kita sering-sering ngobrol adik-adik. Sering-sering berbicara dengan Roh Kudus di setiap hari. Nggak hanya setiap hari adik-adik, setiap waktu. Setiap waktu seperti Alkitab katakan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi apa yang adik-adik alami, adik-adik lakukan, dimanapun itu berada, akui dia bahwa Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita ajak ngobrol apa yang sedang adik-adik keluhkan, hadapi. Baik itu senang maupun sedih, sedang duka, ada masalah. Adik-adik ngobrol. Tuhan, ini bagaimana ya? Minta pertolongan Roh Kudus. Dia Tuhan yang baik. Dia akan memberikan solusi dan jawaban atas setiap masalah kita. Yang kedua adik-adik. Nah ini yang Kak David pegang nih. Disiplin baca Alkitab setiap hari. Jadi setiap hari kita mau hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab adik-adik, mungkin kita nggak tahu Roh Kudus
yang akan menerangi, yang menuntun kita, membuat kita ini paham dan mengerti. Oleh sebab itu sebelum baca Alkitab berdoa dulu ya. Roh Kudus tuntun aku, buat aku mengerti akan kebenaran firman-Mu. Nah, nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan, memberi pengertian, sehingga kita mengerti kebenaran firman yang Tuhan ingin sampaikan dan pesankan kepada kita. Nah, yang ketiga adik-adik, setelah ngobrol, belajar berteman, bersahabat karib dengan Roh Kudus, berbicara setiap waktu. Yang kedua, disiplin baca Alkitab supaya hidup kita dituntun Roh Kudus. Yang ketiga nih, yang ketiga kita mesti belajar praktek adik-adik. Nah, praktek apa? Praktek akan firman yang kita baca. Hari itu misalnya mendoakan orang sakit. Nah, contoh ya adik-adik ya, tadi di kisah para rasul tadi, di kisah para rasul yang ketiga perikopnya judulnya apa? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus ini orang di awalnya orang yang pemberani atau penakut sih adik-adik? Betul sekali. Petrus ini seorang yang penakut. Dia pernah menyangkal berapa kali? 3 kali Tuhan Yesus. Nah, di situ menandakan Petrus ini seorang yang penakut. Kenapa? Karena hidupnya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi ketika Pentakosta, Petrus dan ke-11 teman-temannya, rasul yang lain menerima Roh Kudus. Petrus diubahkan Roh Kudus adik-adik. Karena Petrus terima kuasa. Diubahkan Roh Kudus menjadi Petrus yang penakut, jadi Petrus yang pemberani adik-adik. Nah, Petrus memberitakan Injil. Injil keselamatan. Bahwa hanya ada satu nama yang sanggup menyelamatkan setiap manusia. Yaitu nama Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan. Dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh adik-adik. Wow, luar biasa adik-adik ya. Petrus praktek. Praktek apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di bumi, Petrus melihat sendiri adik-adik. Karena Petrus berjalan bersama Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik. Ketika adik-adik membaca firman, berjalan bersama Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, yuk kita mau praktek kebenaran firman itu. Nah, tenang adik-adik, nggak perlu takut. Ayat yang ke-8 tadi bicara apa? Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Wah, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, Kak David mau ajak nih setiap kita. Untuk yang belum terima Roh Kudus, hari ini kita mau terima Roh Kudus. Siapa yang mau terima Roh Kudus, lambaikan tangannya, katakan saya Kak. Wah, yuk sekarang buka tangannya. Kita mau berdoa. Kita mau terima Roh Kudus. Ikuti doanya Kak David ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau menerima Roh Kudus yang Engkau janjikan dalam hidupku Tuhan. Seperti Alkitab berkata Tuhan, Engkau memberikan roh penolong kepada setiap kami yang memintanya. Hati kami rindu Tuhan, aku menantikan Tuhan. Roh Kudus penuhi aku Tuhan. Roh Kudus hinggap ke aku. Roh Kudus kobarkan hatiku Tuhan. Supaya aku terima kuasa kebenaran. Dan aku dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus tetap tinggal dalam hatiku Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Ya adik-adik, Kak David mau ajak kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kita mau doa sama-sama ya. Buka tangannya lebar-lebar adik-adik. Nah, lebih lebar lagi. Oke, kita mau terima, kita mau tampung berkat yang luar biasa hari ini, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biar senantiasa jadi materai Tuhan, tetap tinggal dalam hidup kami sebagai sahabat
menuntun, membimbing, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima Roh Kudus, kami terima kuasa, kami terima kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus, tinggallah di hati kami sebagai sahabat, penolong, guru terbaik dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk praktek. Kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidupku menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Sampai ketemu ya adik-adik ya. Dadah.